لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak dari belakang? Kurang ya? Ustadz kelihatannya, oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan pertemuan ini dan mengatur pertemuan ini terjadi, dan mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan ini benar-benar membuat kita semakin istiqomah, karena yakin itu pasangannya istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, ini kembaran AA, Ustadz Haikal, guru AA juga beliau nih. Beliau ini, AA senang sekali dengan beliau ini, lucu beliau ini, pintar, banyak ilmunya, galak, ceplas-ceplos, tapi ganteng. Semua bilang gitu, Beliau rajin sekali datang ke pengajian-pengajian AA gitu, baik di Istiqlal, di berbagai tempat. Alhamdulillah hari ini berada di Darul Tauhid dan saya kehormatan bagi saya bisa ikut menemani beliau di sini. Alhamdulillah. Ini para santri dan jamaah juga ya, ada yang diikat merah putih ini adalah namanya santri siap guna. SSG acungkan tangan. Wah lambat gerakannya, ulangi. SSG acung. Ah bagus. Semuanya sih sebetulnya ada 800. SSG acung. Sekarang SSG acung. Lama. Kan lucu. Alhamdulillah. Udah, sebentar ya dikenalin dulu. Ustadz, pegang mikrofonnya, maaf. Nama Ya. lengkapnya siapa? Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras. Alhamdulillah. Lahir kapan, di mana? Aneh orang Betawi. Lahirnya tanggal 21
Tapi dicatatnya 22. Bulannya Oktober. Supaya bisa sekolah dimudah-mudahin tahun 70 padahal tahun 68. Jadi udah nggak jelas lahirnya di mana, Pak. Kata ibu saya lahirnya di Bogor. Kata bapak saya lahir di Jakarta, makin nggak jelas. Sampai sekarang nggak jelas, punten. Alhamdulillah. Yang penting wujud ya. Wujud kidam bako. Jadi beliau ini kalau gitu masih adek dong ya dengan ayah. Adek. Adek ya. Adek, KA. Baik. Gocap, percis gocap lah, kurang lebih gocap. Alhamdulillah. Jangan nakal ya deh ya. Enggak. Lalu ini sekolahnya juga serba jelas atau enggak jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau sekolah di mana aja takdirnya. SDN Cawang 03 pagi, kelas 1 gurunya namanya Pak Abdul Hamid, kelas 2 Pak Abdul Hamid, kelas 3 Pak Nowo, kelas 4 pindah ke SDN Cawang 03 pagi, gurunya Ibu Siregar, kelas 5 Ibu Tin Supartinah, kelas 6 Bapak Kosasih. Ente kalau nggak apal guru namanya kurang ajar. Apa? Guru saya tuh UAA itu masya Allah dari dulu. Saya ntar saya foto main banyak-banyakan kaset AA sama saya. Pada waktu kaset itu masih tip, itu saya kumpulin semua kaset-kaset AA sampai sekarang. Dan impian saya kapan saya bisa duduk berdua sama AA. Nih duduk berdua. Disiplin berpikir, udah mulai ceramah tuh. Ya. SMP 20 ya, SMA 14. Dari situ saya udah tidak mau sama dunia. Kenapa? Karena guru saya Ustadz Muhtar mengajarkan satu hari lagi jalan dibeliin kambing. Lagi dibeliin kambing, Ustadz Muhtar bilang, dapat tali nggak? Dapat Ustadz, buat bawa. Alhamdulillah. Lewat pangkalan. Begitu lewat pangkalan, Ustadz Muhtar, Kal, tolong beli tali. Siap Ustadz, beli tali. Begitu pulang, loh kenapa nggak dapat kambing? Mana dapat Ustadz? Tadi beli kambing dapat tali. Sekarang beli tali kenapa nggak dapat kambing? Saya mikir ternyata Ustadz Muhtar ngajarin saya, itulah orang yang mencari dunia nggak bakal dapat akhirat. Tapi orang yang mencari akhirat langsung dapat dunia. Beli kambing tali dapat, beli tali ngarepin kambing sampai budek kagak bisa. Dari situ saya udah nggak mau keduniaan. Akhirnya saya masuk ke Ma'hadil Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Abdul Aziz D3. Tunggu dulu. Jadi hijrah tuh mulai kapan? Nah, mulai kambing itu. Mulai kambing. Usia berapa itu? SMA kelas 2. SMA kelas 2 mulai mengenal tali kambing dan kambing tanpa tali. Ya. Catat ini, ada yang SMA. Kalau saya nanti nggak boleh ditanya ya. Terusin. Sesudah hijrah jadi pikirannya apa? Akhirat aja. Saya mengabaikan dunia. Diterima di Teknik Informatika ITB. Tapi saya masuk ke Ma'hadil Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Abdul Aziz di Saudi. Sampai di sana di Indonesia dulu. I'dadul lughah dulu. Kemudian syariahnya ke sana. Ternyata nggak enak tinggal di negeri orang. Belum selesai pulang ke Indonesia. Melanjutkan di Universitas Budi Luhur. Setelah D3 tetap dapat di Ma'had, S1 di Teknik Informatika Budi Luhur. Jadi informatika ya. Informatika. Ini bau-bau dunia, ini belum bau hijrah nih. Oh. Kenapa turun lagi hijrahnya? Turun lagi. Yang betul. Hijrah tuh naik turun. Ntar nanti makin kacau. Ntar udah S2 selesai S3 makin kacau. Tenang ya, kita urut-urut. Beberapa jilid hijrahnya. Hijrah pertama sesudah oleh guru dinasehatin tentang ilmu kambing. Beli kambing dapat tali, cari akhirat dapat dunia, tapi beli tali nggak dapat kambing ya. Baik, kalau cari dunia akhirat nggak dapat. Hijrah bagus tuh, sekolah di Arab ya. Tapi balik lagi ke Indonesia malah informatika. Iya. Kenapa informatika? Karena ayah mengajarkan pada waktu itu bahwa untuk menguasai dunia itu harus menguasai komputer. Karena tahun 88 itu kejadiannya, komputer itu
baru ada langka begitu. Dan harus menguasai itu, maka saya pulang dan belajar teknik informatika. Nah itu S1 terus selesai. Lalu kurang, merasa kurang. Waktu itu terobsesi kuliah di luar negeri. Alhamdulillah masuk di WA University Perth. Di Perth, di Australia Barat gitu. Ngambil teknik informatika juga. Itu ke akhiratnya gimana pada waktu itu kan? Apakah berkurang? Belum hijrah lagi, Belum. Masih dunia aja. Jadi balik lagi, jadi udah sempat senang akhirat tapi lama-lama belajar dunia. Nah ini perlu kita pelajari ya, bahwa ternyata tidak mudah untuk selalu konsisten walaupun mungkin niatnya sudah ada. Ini juga niatnya untuk akhirat kan, informatika tuh teorinya ya. Taat sama orang tua. Di Empret bagaimana, di Perth itu bagaimana tuh? Kan banyak godaan. Di Perth itu berapa tahun? Kehidupannya sangat menyakitkan hati, sangat menyedihkan, dimana bebas sekali. Ya, saya dapat satu kamar itu dengan wanita. Tapi demi Allah saya bersumpah pada waktu itu ketika saya mau sentuhan aja, I've never been touched by a girl, please respect me, saya bilang gitu. Ngerti nggak lo? Saya bilang never touch me gitu loh, jangan sentuh gitu kan. Kenapa? Karena saya punya prinsip dari kecil diajarkan lebih baik besi ditusuk ke dalam kepala tuh, besi panas daripada bersentuhan yang bukan muhrim. Jadi walaupun di sana begitu, namun nggak kuat daripada saya terjerumus, saya pulang ke Indonesia. Pulang lagi. Melanjutkan S2 di ITB. Akhirnya kembali teknik industri di ITB. Teknik industri. Iya. Ini bawa akhirat atau bawa dunia nih waktu itu? Nah pada waktu itu kenapa di ITB? Karena memang obsesinya di ITB gitu. Ternyata begitu tes, alhamdulillah lolos begitu. Oh ya, di Perth berapa tahun itu? Dapat 2 tahun. 2 tahun. Nggak selesai. Ya. Jadi sudah sering tidak selesainya ya? Oh sering banget, D3 nggak selesai, S1 nggak selesai, S2 nggak selesai gitu ya. Tapi yang di ITB masih selesai ya? Selesai, alhamdulillah sampai selesai. Oke. Waktu itu gimana keadaan ruhiyah tuh? Apa sudah lagi mantap ke Allahnya atau masih gonjang-ganjing? Tercemar dengan teori seseorang yang berada di ITB yang dekat sekali dengan Syiah gitu. Sehingga saya pernah tergoda hampir masuk ke dalam Syiah. Tahun itu memang lagi populer. Populer banget. Ya, lagi populer banget. Cendikiawan Muslim si itulah. Anda tahulah namanya lah ya. Jangan disebut Kang Jalalnya, nggak enak atuh. Iya. Punten punten. Punten Ini pelajaran dari mana pakai kacamata ini? Masya Allah. Ini belajar lucu di mana? Apa bakat atau ada? Nggak tahu Baik. Senang aja membuat orang bahagia gitu ya. Kebahagiaan terjadi ketika kita membahagiakan orang lain. Tapi secara yang hak ya, nggak bohong ya. Baik. Selesai S2 sudah dalam keadaan hiruk pikuk karena usia berapa waktu itu? Usia itu selesai 96, jadi 26 tahun. 28 tahun. Tua juga ya. Iya, belum stabil waktu itu. Belum stabil. Baik. Udah lulus terus ngapain? Nyari kerja jadi salesman. Karena mau nikah, jadi apa sajalah yang penting kerja dulu gitu. Maka jadilah salesman. Salesman. Sambil jadi dosen. Baik. Sudah itu? Setelah itu kepengen lagi kuliah S3. Alhamdulillah ambil kuliah di UTM, University Teknologi Malaysia, jurusan Filsafat Matematika. Ya, Masya Allah. Itu kenapa itu ke sana? Dalam rangka hijrah atau nggak ada kaitan dengan hijrah? Dalam rangka kebetulan pekerjaan sebagai konsultan, saya pernah menghitung bahwa ketika disiplin
Yang saya bikin itu the law of repetition. The law of repetition adalah hukum pengulangan. Apapun yang diulang-ulang itu menjadi ahli. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, kata orang Sunda teh. Nah, teh. Cikaracak ninggang batu, laun-laun bukan berapa kuatnya tetesan itu, tapi berapa seringnya tetesan itu sehingga jadi legok gitu loh. Dan dalam budaya Jawa juga ada weteng tresno jalaran soko kulino. Lihat terus tiap hari jadi cinta gitu. Kalau kata orang Sumatera juga ada lancar kaji karena diulang. Yang diulang-ulang disiplin jadi lancar. Kata orang Betawi juga ada bisa gara-gara biasa begitu. Jadi the law of repetition. Karena itu saya menggunakan rumus, ketika orang disiplin maka itu akan meningkatkan produktivitas. Dapatlah A di PT Tambang Timah selama beberapa bulan, meningkatkan produktivitas. Jadi tesis disertasi saya gitu. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada kemuliaan tanpa disiplin. Tiada kebahagiaan tanpa disiplin. Tiada ketakwaan. Tuh ada jawabannya santai di sini. Tidak usah jauh-jauh belajar ke Malaysia, Om. Baik. Ya Allah, ya. La haula wala quwata illa billah. Dahsyat ini ini Susah husunya di sini. Baik, jadi kuliah S3 matematik. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Betul. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terus gimana tuh udah campur informatika, teknik industri, matematik, kapan akhiratnya ini? Nah, ternyata setelah itu memenuhi syarat untuk sebagai konsultan. Konsultan apa? Pelatihan untuk produktivitas manusia. Oh, pelatihan. Jadi dengan gelar begitu dan berpengalaman dulu sebagai direktur dulu, baru menjadi seorang konsultan gitu. Jadi obsesinya itu terselesaikan sampai di situ. Begitu selesai, barulah kemudian hentikan itu semua, kembali ke zaman SMA dulu, cari aja akhirat, merem aja sama dunia, Allah yang akan kirimkan semuanya. Ada itu, kerasa belum? Masya Allah, kerasanya itu nikmatnya senikmat-nikmatnya. Kenapa? Karena setelah dikenal begini, perusahaan-perusahaan yang mengundang untuk meningkatkan produktivitas itu jadi antri. Justru dengan ngejar akhirat, pelatihan-pelatihannya itu malah jadi lebih antri. Jadi antri sampai 2019 setelah ada jadwal, bulan ini di sini, bulan ini di sini, bulan ini di sini, bulan ini di sini. Semua itu kenapa? Ketika saya tidak mencari dunia sama sekali. Dakwah aja sibuk, ikhlas aja semua. Allah akan kirim dunia untuk antum. Nah, dengar-dengar sekarang masih kuliah lagi. Rahasia itu ya. Kok rahasia nggak usah diomongin. Masyarakat Indonesia belum terima negara tempat saya kuliah lagi. Ya udah, nggak apa-apa, tenang. Ya, belum terima. Dah, biar. Satu saat insya Allah. Baik. Setiap orang ada yang harus dirahasiakan, ya. Walaupun bukan kemaksiatan. Nah, hadirin, tentang biasa. Suatu saat ini di Amerika ada seorang kakek yang rajin sekali membaca Quran. Pagi, siang, malam. Cucunya juga ikut niru. Tapi cucunya ini belum semenikmati seperti kakeknya. Kata cucunya gini, kek, kok saya nggak apal-apal ya, padahal saya berusaha ngaji dan saya nggak nikmat-nikmat seperti kakek. Oh gini nak, tolong ambilkan air dari sungai depan pakai keranjang ini, karena di sana daerah pertambangan batu bara, ada keranjang yang hitam kotor untuk ngangkut batu bara. Ngangkut air, mana mungkin air ke bawah kek? Ini airnya udah tumpah di jalan, ini kan keranjangnya bolong-bolong. Coba lagi, syuk, lebih cepat lagi, tetap aja habis. Coba lagi, terus coba, kek ini nggak akan pernah berhasil kek. Berhasil, coba lihat, keranjang ini sebelumnya seperti apa?
kotor, hitam, dan sekarang lihat keranjang ini menjadi bersih. Al-Quran walaupun belum hafal, kalau dibaca terus menerus, hati jadi bersih, Allah. pikiran jadi bersih. Karena tidak semua orang punya kemampuan menghafal yang sama, tapi kalau punya kegigihan yang sama, Allah pun kasih hadiah yang lain, di antaranya kebersihan hati, berkah dari disiplin membaca Al-Quran. Gimana itu? Ada teorinya? Bangun ya. Kenapa seret-seret gitu? Hari ini jadi ya Allah, jadi banyak sekali gitu ya. Begini Pak ya, antum kalau duduk di sini ikhlas, sedikit aja ngomong itu bertahan selama bertahun-tahun gitu loh. Dan ini akan bertahan lagi. Jadi apapun yang terjadi setiap hari jangan sampai lepas daripada Al-Quran. Itu akan menjernihkan hati dan pandangan gitu. Dan hari ini juga kita bersaksi, kita bersumpah, mudah-mudahan ya jangan sampai satu hari lolos daripada Al-Quran. Karena itu menginspirasi. Saya habis lagi mikir, nih gimana habis ceritanya. Emang betul gak bakal bisa ngambil, tapi ternyata mendapatkan manfaat yang lebih lain. Masya Allah. Mungkin ini yang Rasulullah bilang, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban falatakun khamisan fatahluk. Jadi membaca Quran jadi orang yang ngajarin. Kalau nggak bisa jadi orang yang belajar, jadi santri. Kalau nggak bisa jadi orang yang mencintai. Kalau nggak bisa jadi orang yang mendengarkan aja. Kalau nggak bisa juga jangan jadi yang kelima, celaka. Udah nggak ngajarin, nggak belajar, nggak jadi santri, nggak dengerin dan nggak cinta. Maka mencintai ilmu insya Allah bisa menjernihkan. Terima kasih ya, terima kasih ya. Insya Allah. Yeah. Insya Allah, insya Allah. Ya udah, tugas saya kan hanya jadi pembawa acara, Ustaz. Udah ini saya mau turun ini. Tambahan. Ya Allah. Kenapa suka ceplos-ceplos? Apa enggak takut ditangkap atau apa? Saya coba 2019 ganti presiden. Ya Allah ceplos. Itu contoh tuh keceplosan itu. Insya Allah kalau sesuai konstitusi, tidak mencela, tidak menghina, tidak memaki, insya Allah berada dalam koridor hukum yang baik. Karena kita punya hukum yang tidak boleh kita langgar. Mencela orang, menghina orang, memaki orang, menjelek-jelekan orang, apalagi di depan umum, itu selain haram juga bertentangan. Maka selama tidak mencela, tidak menghina, tidak memaki, tidak menjelek-jelekan, apalagi agama lain, Tuhannya agama lain, Tuhannya kepercayaan lain, atau menjelek-jelekan presiden, pejabat, polisi, atau orang secara langsung, atau ustadz apalagi, atau kiai apalagi, insya Allah enggak apa-apa gitu. Yang penting jangan melanggar hukum agama, juga jangan melanggar hukum positif di negara ini gitu. Mohon. Gimana kalau kita berbeda pendapat? Ya saya ikut AA tuh. Apa kata AA tuh? Sami'na wa ata'na. Benar. Benar A, yakin. Kecuali kalau AA pilih Jokowi saya nggak ikut. Ini saya sebetulnya berusaha mencegah beliau celetak-celetuk tentang ini, tapi tiap orang punya hak untuk berpendapat sepanjang tidak menghina, mencela. Ustaz, kalau posisi saya di tengah loh. Saya ya sini beda lagi. Dengerin, posisi saya ini menjaga satu, ikut bantu-bantu menjaga akidah supaya pilpres jangan sampai merusak akidah. Setuju, saya ikut. Karena kalau pilpres terlalu dominan, seakan-akan yang menentukan hidup mati bahagia sengsara itu presiden. Ini sudah merusak akidah. Setuju, insyaallah. Jadi kita bisa membahas pilpres, tapi jangan sampai seakan-akan dunia, keimanan, kebahagiaan itu gara-gara ada presiden. Salah kalau menurut, silakan mau pakai hashtag apapun, tapi kalau saya ikut bantu jaga-jaga, bantu-bantu jaga akidah jangan sampai rusak gara-gara pilpres.
Jangan sampai menuhankan pilpres, baik yang akan terpilih siapa saja, jangan sampai jadi sandaran. Insyaallah. 2, saya ingin ikut bantu-bantu jaga akhlak. Jangan sampai gara-gara pilpres mulut tidak terjaga, pikiran tidak terjaga, kelakuan tidak terjaga. Padahal kan yang ditentukan itu sudah ada di Lauh Mahfudz, ya. Benar? Insyaallah. Kan kampanye atau ikhtiar itu adalah amal soleh. Makanya harusnya bukan pertandingan tapi perlombaan, fastabiqul khairat. Kalau pertandingan kan saling menjatuhkan, saling melemahkan. Kalau perlombaan kan tidak ada yang menenggelamkan yang lain, ya kan? Siap. Berlomba-lomba. Makanya harapannya Pilpres ini fastabiqul khairat. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, ikut bantu-bantu jaga ukhuwah umat. Jangan sampai karena Pilpres ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah menjadi rusak. Jadi saya tidak ada masalah Ustadz berpendapat yang tadi itu, ya, nggak ada masalah. Juga kepada yang berpendapat berbeda, yaitu hak masing-masing. Tapi harus juga ada yang bantu-bantu di coupling ini. Siap. Bisa dipahami? AAU. Hah? AAU. Jaga akidah, jaga akhlak, dan jaga ukhuwah. Oh. AAUU. Siap. Jaga akidah, jaga akhlak, dan jaga ukhuwah. Siap. Bismillah. Jadi ini coupling saya, ya. Siap. Jamaah juga harus paham. Jadi kalau ada bagi-bagi tugas ini karena semuanya mencintai negeri ini. Beliau mencintai negeri ini, dari pihak sebelah mencintai, dan dari sini juga mudah-mudahan karena mencintai negeri ini sebagai amanah. Nah, sekarang kembali ke hijrah, ya. Amin. Nah, udah kenyang kan cerita itu kan? Ya, Udah. alhamdulillah. Saya kasih bolong dulu supaya nggak celetak-celetuk kapanpun yang. Mesti menjaga ini. Gimana bisa jaga nggak ada? Gini pakai sialnya. Siap. Ustaz, tadi lihat ya, diperlihatkan ini Mim punya enggak yang santri latihan baris berbaris, karena ini sesuai dengan ilmu beliau. The law of repetition. The law apa? Coba dijelaskan sedikit law of repetition. The law of repetition adalah hukum pengulangan. Apapun yang Anda ulang, itu Anda menjadi ahli. Berbohong tiap hari, berbohong, Anda ahli dalam berbohong. Mencuri tiap hari, mencuri, Anda mencuri nggak bakal ketahuan. Korupsi tiap saat, korupsi, Anda ditanya nggak bakal punya rasa bersalah. Disitulah letaknya ilmu hukum pengulangan. Apapun yang Anda ulang, Anda menjadi expert, menjadi ahli. Maka ulang-ulangilah kebaikan. Itu sebabnya Nabi selalu mengawali dengan kalimat jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Terus aja. Nah, dengan demikian kita menjadi ahli dalam zikir. Salat subuh, lohor, asar, maghrib, isya, ulangi terus. Aduh, saya masih kerja di riba ini, terus saja sikat, ulangi salat dengan pernah berhenti. Aduh, saya masih terus aja sikat salat. Insya Allah salat yang akan bisa menghentikan itu, gitu loh. Pokoknya ulangi semua kebaikan. Insya Allah akan menghapus semua kejahatan. Aduh, berat ini, sikat aja, gitu loh. Ada doanya. Siapa yang suka keberatan salat subuh? Ada doanya. Siapa yang suka berat berinfak? Doanya ada. Ikutin, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma. Paksain. Udah. Paksain disiplin, jadi gitu loh. Ketipu ya, doa. Siap, Mim? Bisa? Nih sebentar, ini tayangan 2 menit saja. Siapa yang melakukan ini? Santri karya. Santri karya itu adalah yang mengoperasionalkan Darut Tauhid ini. Kita bisa lihat, Bisa. Tuh. Mantul, subhanallah. Mantul, singkatan mantap betul. Ayo, Mim.
Perhatian. Istirahat Ayo, di depan. Ya, Sound. soundnya Mim. Jalan di depan. Ini adalah para santri, ustadz, ustazah, kemudian yang semua yang mau semuanya hampir 1000 Darut Hadi ini dikelola oleh para guru, mudaris, muslim. Mana suaranya nih, Mim? Dalam Panglima euy. Perhatian. Istirahat di depan. Jalan di depan. Halo Bandung. Semangat. Angkat tutupnya. Henti. Rat. Balik kanan. Rat. 4 langkah ke depan. Jalan. Hormat. Rat. Santri. Tiada prestasi, tiada kesuksesan, tiada kebahagiaan, tiada ketakwaan, tiada pertolongan Allah. Disiplin itu indah, disiplin itu berkah, disiplinlah yang mengundang tawanan. Indonesia. Ini adalah latihan para santri karya Darut Tauhid, artinya para santri yang Masya Allah. Ustaz, apa yang terpikir lihat tayangan tadi? Presiden mudah-mudahan. Oh. Nggak nyambung bisa ngobrolan teh. Kita lagi ngobrolin disiplin. Masya Allah, inilah yang terjadi saudara. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya allazina innallaha yuhibbul ladzina yuqataluna biannahum innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Enggak ada kedisiplinan tanpa baris berbaris. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan. Jadi Islam lebih dulu mengajarkan baris berbaris sebelum yang lain. Dan saya akan terapkan dalam diri saya soal disiplin itu. Bahkan tiada surga tanpa disiplin kali ya. Nggak bisa. Allahu Akbar. Karena Rasulullah adalah seorang manusia yang paling disiplin dalam segala hal. Satu, disiplin dalam akidah, tidak pernah ternoda kemanapun hatinya tetap saja la ilaha illallah. Sejak kecil. Iya, sejak kecil kan nanti bisa diceritakan. Karena ada orang yang ketika dapat pangkat, gelar, jabatan, belok tuh Tuhan. Termasuk ketika jatuh cinta. Ada yang jadi belok. Ini ya. Ini sebentar tentang disiplin akidah. Nanti Ustadz yang jelasin. Ini saya hanya prolog aja ya. Diam. Yang udah tahu diam, awas ya. Ini saya favorit sekali ceritain Ustadz ya. Jangan ceritain ya. Jadi suatu saat ada pernikahan antara singa betina dengan singa jantan. Ya. Karena ini raja hutan, maka semua binatang-binatang itu tidak boleh terlalu dekat sebagai penghormatan. Kira-kira dari tiang itulah kijang, kambing, semua tuh mengucap barokallahu laka, barokalaika, jamakal. Jauh semua Ustaz. Nah ini resepsi pernikahan. Tapi tiba-tiba ada kucing loncat ke sini, ke dekat. Wah tentu singa mah, kucing, kamu berani-beraninya mendekat saya begitu. Lalu kucing, maaf Paduka, izinkan saya berbisik sesuatu. Apa? Lalu kucing berbisik. Ucat singa. Gitu. Tahu nggak apa yang dia omongin kucing? Ini masalah akidah. Kata kucing, hei singa, jangan banyak gaya. Saya juga dulu singa sebelum menikah, tapi udah nikah saya jadi kucing.
Ya, paham. Ngerti nggak? Paham. Berapa banyak yang mengeong ini kan? Sebelum menikah gagak udah ngeong. Gimana ini, singa atau kucing? Kijang aja. Betul lah, betul. Karena ada orang yang lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Dan istri juga ada yang menuhankan suami. Sesudah nikah, robah. Dia lebih takut kehilangan suami daripada takut kedudukan di sisi Allah. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Lebih takut suami berpaling daripada takut dia berpaling dari Allah. Nah, ini sama-sama tidak disiplin dalam menjaga akidah. Tidak. Jadi udah bergelar bisa belok, udah berpangkat bisa belok, udah berjodoh bisa belok, dan udah punya anak juga bisa belok. Termasuk sudah terkenal, Ustaz, bisa belok. Dari yang awalnya Tuhannya Allah, nanti bisa menuhankan popularitas. Ya Allah. Menuhan. Jadi Ustaz belum selesai ujiannya nih. Belum, ini ada rekaman dari AA. Saya bukti AA itu idola saya. Apapun saya rekam ngomongannya. Mana? Bukan dari Mansur. Mengangkat nama Abdullah bin Abu Bakar. Salah. Teman-teman Haikal. jika ada rasa benci di hati kita, ketahui Salah, sedang bicara dengan Pak Anjar, orang yang sangat top dan menarik, diajak bicara. Bukan suara saya itu, yang mana? Udah besok lagi aja. Ada aslinya nih. Tapi yang jelas saya hanya Halo, udah saya percaya deh, percaya disiplin. itu kemarin di Alatif itu berbicara sesuatu yang sangat menyentuh hati dan membuat saya, oh maaf, bukan direkam suaranya, direkam videonya. Oh. Mau ditayangin? Nggak usah. Tuh kamu. Mesti nyari lagi. Itu Masya Allah, isinya itu adalah jangan dikira yang ahli baca Quran itu menjadi ahli surga. Jangan dikira yang ceramah dikenal semua orang itu menjadi ahli surga. Begitu intinya. Maka di situ saya tuh menangis di pojok belakang. Terus kemudian nengok belakang, saya pura-pura diam. Padahal itu Masya Allah. Puterin lagi Jangan ya. Nanti saya aja yang aslinya. Tamina wa ta'na. Disiplin akidah. Jadi Ustadz belum selesai nih ujiannya. Makin banyak order juga bisa merasa itu order karena kesolehan kita. Wah, sesudah saya berjuang ternyata dunia datang. Nah, merasa berjuang aja itu udah merupakan belok tuh. Padahal kan kita bisa begini hanya taufik Allah. Kalau Allah enggak nolong, sebetulnya enggak ada kaitan datangnya order dengan kita, karena kita bisa mendekat Allah aja karunia Allah. Nah, jadi Ustadz kapan ceramahnya? Demikianlah hadirin sekalian. Jangan doa. Iya, disiplin akidah, disiplin ibadah, ya nanti diuraikan aja lah sesuai dengan ilmunya. Nah, begitulah, inilah pendahuluan terpanjang di dunia ya. Ustaz ceritakan nih bahayanya kalau sudah hijrah, bahwa hijrah itu tidak mudah konsisten itu ya. Allah akan menguji dengan berbagai hal, mudah-mudahan. Tapi sebagai penutup dari pembulan boleh, ini saya ada seorang yang lihat Facebook ini, non-Islam, dari Tionghoa, tamat SMP, dalam segala, mungkin sekarang juga nonton, namanya Jen lah gitu ya. Tiba-tiba ngasih nomor telepon, saya telepon, saya mau masuk Islam. Syahadat Pak. Ibu bapaknya sekarang tidak ada yang tahu. Ajarkan sholat, barusan dia minta beri saya nama Islam. Sudah sholat belum? Ini anak SMP baru tamat. Allahu Akbar. Dalam segala keterbatasan itu sudah hampir 6 bulan ini dia sendiri belajar. Ibu bapak tidak tahu, teman-teman tidak tahu, dia sendiri saja baca, belajar, sholat di rumah. Masya Allah. Betapa mahalnya istiqomah. Padahal Ustaz, sekarang giliran Ustaz murni. Saya akan turun dari dari podium. Jangan diam di sini. Mau kemana? Bagaimana ini? Saya di sini belakang. Kalau ada saya nanti saya mendominasi ya. Bagaimana tuh? Udah nggak ada masalah.
Berdiri aja, nah gitu. Bukan gitu, saya bingung sampai sekarang nggak dikasih kopi. Wah, Bukan bingung karena A turun, bukan. kopi ya, kopi keluarkan. Sahabatku sekalian, dari tadi saya belum salam. Mohon izin saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A yang saya cintai lahir batin sejak dulu sampai sekarang, yang berada selalu dalam untayan doa saya, yang selalu berada dalam tahajud saya suka menyebut nama guru-guru saya. Dalam tahajud saya sebut nama guru-guru saya, dan tidak akan pernah saya lupa untuk menyebut Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang saya cintai lahir batin dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Saya masih ingat cerita-cerita Gezel, tahu Gezel? Itu cerita beliau zaman dahulu kala. Ya. Gezel sama soal disiplin, sama main duluan bangun, kata Gezel, kalau gua nggak lari kehantem nih sama singa gitu. Kalau kata singa, kalau gua nggak kejar ini gua nggak dapat makan nih. Subhanallah, itu membuat saya memicu saya ya. Dan semuanya itu adalah bagian daripada hormat kita kepada guru. Teman-teman sekalian, wajib kita menghormati AA sebagaimana Imam Syafi'i menghormati seorang anak kecil yang, jadi Imam Syafi'i lagi mengajar, kemudian keluar. Ketika keluar ada seorang anak yang lagi bermain. Imam Syafi'i lagi lewat, tiba-tiba Imam Syafi'i melihat, maaf ya, guguk, tahu guguk? Anjing. Ya. Guguk itu angkat kakinya sebelah. Karena Imam Syafi'i hidupnya di kitab terus, itu bertanya, wahai anak, itu ngapain? Itu ngapain? Kata Imam Syafi'i. Anak itu berkata, Imam, itu guguk lagi pipis. Oh, lagi pipis. Imam Syafi'i terima kasih kepada anak itu dan kembali mengajar. Dan kemudian ketika Imam Syafi'i lagi mengajar, di sana banyak murid-muridnya, banyak guru-gurunya, luar biasa. Tiba-tiba seorang anak itu lewat, dan tiba-tiba Imam Syafi'i, Masya Allah, jazakallah, terima kasih. Tiba-tiba Imam Syafi'i berdiri menghormati anak itu. Maka ini membuat geger para santrinya. Siapa itu yang lewat? Kirain Imam Malik gurunya. Ternyata yang lewat anak kecil. Wah Imam, kenapa menghormati itu? Oh, saya belajar dari dia, dia itu guru saya. Cuma dalam ngajarin dan bilangin doang, itu guguk lagi pipis, Imam Syafi'i menghormati anak itu. Bagaimana kita yang setiap hari, setiap saat mendengarkan ceramah-ceramah di mobil, di radio, di kaset, sekarang malah di handphone, bagaimana coba? Begitu gitu loh. Jadi hormati guru, Masya Allah, ini bagian yang ketiga daripada bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Ya, bukan saya bilang mesti gini gimana, enggak, tapi antum itu wajib menghormati beliau, itu lahir batin. Sebut namanya dalam doa-doa antum, ya Allah panjangkan umur AA, sehatkan AA, muliakan AA, jadikan AA orang yang bertakwa terus sampai akhir hayatnya, jadikan AA orang yang kaya raya ya Allah, jadikan AA konglomerat. Saya paling demen doain orang jadi konglomerat, paling demen. Jadikan AA konglomerat ya Allah, sebut begitu. Karena kita udah tahu kualitasnya, mutunya gitu loh. Sehingga kalau beliau konglomerat, Masya Allah, begitu. Dulu sebelum ada Darut Tauhid seperti ini, siapa orang lama di Bandung yang lewat geger kalong? Sepi enggak? Cuman kalong aja yang geger lewatnya. Sekarang Masya Allah mendatangkan rezeki, itu berkahnya beliau gitu loh. Jadi setelah ini urutannya, setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan berterima kasih kepada guru, barulah kita memulai masalah hijrah. Ya Allah ya Rabb, saya tidak bisa bercerita apapun karena saya betul-betul kurang ilmu. Yang saya bisa cerita adalah sebuah pengalaman bahwa setelah hijrah itu ujian melipat ganda. AA yang saya hormati, yang saya sayangi, sesuai dengan disiplin saya tentang matematika, saya berusaha mematematikakan Al-Quran. AA banyak sekali, ternyata rumus-rumus fisika kimia itu ada dalam Al-Quran. Ketahuilah E sama dengan MC kuadrat itu Al-Quran. Ketahuilah EA sama dengan ER itu adalah rumus Al-Quran. Ketahuilah Rho sama dengan M per V itu semua rumus-rumus Al-Quran.
Hukum Newton, kekekalan massa itu Al-Quran. Fama ya'mal misqala dzarratin, itu kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sudah itu tetap, itu kekekalan massa. EA, energi aksi sama dengan energi reaksi, itu kekekalan massa. Dan itulah awal mula ujian, awal mula cobaan. Dari kaset AA yang berjudul Ujian, saya mengulang kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mari kita bahas dari sisi matematik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memberikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Setuju? Ya setuju atau enggak setuju kafir. Nah, firman Allah soalnya, Allah memberikan beban sama dengan kemampuan. Jadi beban sama dengan kemampuan. Ingat, Allah kasih beban. Detik yang sama Allah berikan kemampuan. Kaget. Yang kaget udah uzur ketahuan. Allah berikan beban. Detik yang sama Allah beri kemampuan. Kenapa? Janjinya Allah. Janjinya Allah. Itu kan hukum Newton 3. Energi aksi sama dengan energi reaksi. Betul. Itu hukum Newton 3. Tapi Allah yang mengatakan lebih dulu. Memang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cuma menemukan, bukan menciptakan. Menemukan rumus Archimedes. Itu menemukan. Bukan Archimedes menciptakan rumus Archimedes. Tapi apabila benda di dalam masukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Itu hukum Archimedes berbunyi begitu. Bukan Archimedes yang menciptakan. Sebelum Archimedes lahir juga udah kayak begitu. Nah, balik kepada tentang beban, balik kepada tentang ujian, balik kepada hijrah. Hijrah sama dengan ujian dan ujian sama dengan kemampuan. Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian, kalau Allah berjanji bahwa ujian sama dengan kemampuan, saya ulangi, ujian sama dengan kemampuan, saya ulangi, ujian sama dengan kemampuan, sekali lagi, ujian sama dengan kemampuan. Dan ujian itu didapat setelah hijrah, maka berarti pada detik yang sama antum sekalian mendapat kemampuan. Sekarang saya tanya, EA sama dengan ER, setuju? EA energi aksi sama dengan energi reaksi, rumus baku matematika. Sekarang E-nya 0 maka R-nya 0, E-nya 1 maka R-nya 10 maka R-nya, E-nya 10 maka R-nya pasti. Sepakat? Rumus Al-Quran ini nggak bisa nggak sepakat. Al-Quran yang mengatakan karena beban sama dengan kemampuan. Orang yang dapat beban 5, Allah kasih kemampuan berapa? Udah pasti nggak mungkin meleset. Sepakat? Sepakat. Allah kasih ujian 10, detik yang sama Allah kirim kemampuan berapa? Pasti? Pasti. Karena Allah yang mengatakan demikian. Artinya antum dapat beban kecil, kemampuannya Allah kasih udah pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Similar, linier. Antum dapat ujian sedang, Allah kasih kemampuan. Antum dapat ujian berat, Allah kasih kemampuan yang besar, yang besar. Berapa banyak ketika kita baru dapat ujian kecil, ya Allah, angkatlah ujian ini ya Allah. Allah sedang berikan kamu kemampuan. Dan untuk menjadi besar syaratnya cuma satu, kemampuan besar. Mau ujian kecil, ujian sedang? Mau ujian sedang atau ujian besar? Detik yang sama Allah kasih sesuai dengan kemampuan, itu aja. Jadi hijrahlah. Setelah hijrah ada ujian, besarkan ujian itu gitu loh. Maka detik yang sama Allah berikan kemampuan. Karena itu teman-teman sekalian, berapa banyak di antara kita menghindari job desk. Ini bukan kerjaan saya. Ini bukan kerjaan saya. Ini bukan kerjaan saya. Enak aja loh. Kalau Anda merasa beriman dengan Al-Quran, datang ke bos dan bilang, bos, tugas saya cuma segitu, dikit amat. Gitu dong. Kenapa? Karena detik yang sama akan Allah berikan kemampuan. Dan ketika Anda menguasai 2 bidang, 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, ketika bosnya pergi, siapa yang diutus untuk menggantikan bos? Itu dia sebabnya. Allah lagi siapkan antum. Allah lagi siapkan antum gitu loh. Kemampuan sama dengan ujian. Jadi ambil ujian itu.
Raih ujian itu. Kenapa detik yang sama Allah kasih kemampuan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Ini ketentuan. Karena itu hijrahlah. Coba gitu, rasakan nikmatnya gitu loh ujian. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dulu ketika saya menjadi salesman, saya paling seneng ditolak. Kenapa? Karena saya yakin rumus matematika bahwa setelah penolakan pasti ada penolakan lagi. Kan 2 kali. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri gitu. Dan penolakan itu adalah level 3 daripada keberhasilan bagi seorang sales. Pertama, perkenalan. Kedua, penawaran. Ketiga, penolakan. Keempat, negosiasi. Kelima, transaksi. Begitu saya ditolak, yes. Kenapa? Level 3. Level 3. Maka saya selalu berkata kepada para salesman, ayo silahkan tolak saya gitu atuh. Tolak saya. Kenapa? Level 3. Toko silahkan tolak. Ini tolak, ini ambil. Ini tolak, ini ambil. Ini tolak, ini ambil. Udah rumusnya seperti itu, teman. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dan ketika kita ulangi penolakan itu, pasti jawabannya iya. Berulang kali saya mengamati, oh ulangi penolakan, dia akan jawab iya. Oh maaf Pak, saya tidak mau ambil barang itu sekarang. Oh jadi Bapak tidak mau ambil barang itu? Iya. Nah iya kan. Aduh bajunya kok jelek sekali, jualan baju begitu. Aduh Pak bajunya jelek ya. Iya. Nah iya kan. Iya itu akan terjadi ketika Anda mengulangi penolakan. Ini panjang teorinya ini. Ini masuknya kepada pelatihan. Dan untuk semua manajemen Darut Tauhid catat, insya Allah saya ingin sekali dan ikhlas lillahi ta'ala memberikan pelatihan manajemen sales dan marketing khusus untuk semua teman-teman dari Darut Tauhid. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Atur nuhun kana perhatosan anak. Tinggal 5 menit saya berbicara. Kuatkan teman-teman sekalian. Kuatkan. Raih yang namanya ujian itu raih. Kenapa? Karena di balik itu Allah berikan antum kekuatan sekali lagi. Jadi jangan pernah remeh dan nangis dan cengeng gitu loh ketika mendapatkan ujian yang kecil. Ya Allah, Nabi Ayub kurang ujian kayak apa gitu loh. Hari pertama jebret anaknya wafat semua. Hari kedua jebret bisnis ikannya mati ngambang semua. Hari ketiga perkebunannya jebret kena hama semua. Hari keempat jebret kena penyakit kulit yang luar biasa. Setelah itu ngapain? Udah selesai. Berapa tahun sudah sakit? Sudah 38 tahun terkapar di tempat tidur. Istrinya pun jualan buat kasih makan, buat beli roti untuk Nabi Ayub. Sampai istrinya pulang suatu ketika lagi lepas kudung. Tuh, hadisnya lepas kudung. Jadi zaman Nabi Ayub pun ada kudung. Jangan tiba-tiba sekarang bilang kudung itu nggak ada, budaya Arab itu nggak sopan ngomong seperti itu. Duh, untung di sini ngomongnya direm. Udah gatel aja saya itu. Habis kesel masa jilbab nggak wajib sih? Ulama sedunia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, seluruh Saudi Arabia, seluruh Mesir, seluruh Libya mengatakan jilbab itu wajib. Ini satu orang bilang jilbab nggak wajib. Aduh udahlah. Stop. Ada AA ya, guru yang abadi buat akhlakul karimah, masya Allah. Nggak ada duanya, ada ikon dah. Sampai di mana tadi? Bukan jilbab itu. Nabi Ayub.
Itu lagi lepas kudung kelihatan kenapa rambutnya bondol. Kenapa rambutnya bondol? Istrinya berkata, udah nggak ada lagi yang bisa saya kerjakan, dan saya potong rambut saya untuk jual, untuk beli roti, saking miskinnya. Coba Nabi Ayub itu Masya Allah, sampai istrinya di situ baru protes, baru berani ngomong, bukankah engkau seorang nabi? Mintalah kepada Allah. Baik, saya akan minta. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama saya sakit? 38 tahun Ayub. Kumaha teh gitu ya. Tapi Nabi Ayub bilang, bukankah Allah telah memberikan saya umur 40 tahun tanpa sakit? Ini baru 38, malu saya minta sama Allah. Kita baru sehari, Allahumma anta syafi'la syifa'na syifa'ka syifa'ula syifa'ula yuqad saqama isfi'la syafina syafila syafina syafina puah syafina. Tolong doain Fatihah. Baru sehari sakit udah jadi cengeng begitu, biar aja nikmati aja. Allah lagi menggugurkan dosa. Ini Ayub 38 tahun, Nabi Ayub 38 tahun kayak begitu. Malu rasanya minta sama Allah, dipaksa terus minta, akhirnya bukan minta sembuh. Rabbi masaniyador anta arhamar rahimin. Ya Allah, saya sakit dan Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Duh, elah doa. Ulangi ya. Duh, elah. Enggak juga ya. Rabbi petasan. Saya udah datang, kok udah berpetasan. Rabbi masaniyador anta arhamar rahimin. Ya Allah, berisik amat ya. Ya Tuhan, saya sakit, tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dah, gitu aja doanya. Nabi Muhammad mah lebih dahsyat lagi doanya. Nabi Muhammad cuma lihat aja ke atas. Allah udah tahu, belum nyebut itu. Belum nyebut waktu mau minta mindahin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, nengok ke atas doang, udah saya juga Allah udah tahu hatimu, udah. Kita mah ya memang kita memang diajarkan doa, tapi jangan gitu-gitu amat gitu ya. Ya. Udah, kita biarin dulu apa petasan itu. Ya. Kan sama juga dengan ceramah AA soal rokok yang dibuat kartun itu, non tahu nggak? Yang dari pabriknya itu nggak boleh apa, justru pemiliknya itu, ini rokok dibuat untuk orang yang buta huruf, tahu gitu, tahu nggak? Kalau murid mah harus hafal semua apa kata guru, betul tidak? Jadi teman-teman sekalian, hijrahlah. Hijrah di sini tidak ada lagi hijrah fisik, ya. Kecuali di rumah ketika antum tidak bisa sholat, ketika antum tidak boleh ngaji, ketika antum dibakar Al-Quran oleh orang tua, tetap hormati orang tua. Tapi kalau seperti itu sudah boleh tuh hijrah keluar dari rumah agar tidak menuhankan selain Allah. Hanya itu saja yang dibolehkan dalam hijrah fisik. Tapi yang lain hijrahnya itu adalah hijrah kelakuan. Udah hijrah 3 tadilah, hijrah akidah, hijrah AA-nya 2 itu akhlak, yang ketiga ukhuwah. Itu aja lah, saya mau megang itu aja lah dari AA tadi, ilmu yang dahsyat luar biasa. Akidah jangan sampai betul. Nah, pada waktu cerita sedikit, saya agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang mengadang-gadang si A, si B, si C jadi wakil. Katanya pada waktu ijtima, katanya pada waktu memilih wakil, orang-orang berkata, kalau enggak si ini kita kalah, kalau enggak si ini kita kalah, kalau enggak si ini kita kalah. Di situ saya teringat apa kata AA yang barusan AA bilang itu. Kenapa tiba-tiba dia jadi Tuhan? Kenapa dia jadi tiba-tiba menjadi menggeserkan keyakinan kita? Bisa saja Allah berikan kemakmuran dari si A, si B, si C, betul. Karena semuanya akidahnya lempeng kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah teruslah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Allah itu punya sifat pencemburu. Sekali antum berkata kalau enggak si A jadi presiden, berantakan Indonesia, hilang itu tauhidnya. Kalau enggak si A enggak turun, kita hancur ini, hilang itu tauhidnya. Betul? Hilang tauhidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Begitu aja selesai. Akidah jangan sampai lepas. Masya Allah. Ini namanya ilmu berkah dari AA.
Yang kedua akhlakul karimah, betul-betul sekali. Yuk hijrah akhlak. Hijrah akhlak, akhlak kepada Allah. Allah lihat apa? Orang lihat atau nggak lihat terserah, yang penting Allah lihat. Ini akhlak kepada Allah. Ada orang yang memperbaiki penampilannya ketika di luar, tapi ketika sendirian bersama Allah dia nggak perbaiki penampilan, malu atuh. Malu, Allah yang lihat kok, begitu. Jadi akhlak kedua adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tuh akhlak namanya? Yang ikutin itu Nabi Muhammad. Apapun perilaku Nabi Muhammad, jadikanlah sebagai contoh. Jangan pernah menghina. Kalau Anda tidak sanggup celananya cingkrang, jangan mencela orang yang cingkrang. Kalau Anda tidak sanggup memakai sorban, jangan mencela orang yang bersorban. Kalau Anda tidak sanggup ya makan dengan tangan kanan, jangan mencela orang yang makan dengan tangan kanan. Jangan. Ini akhlak kepada Rasulullah SAW. Ada tuh orang yang maafnya ibu-ibu, maaf sekali. Ada ibu-ibu yang tidak punya akhlak kepada Nabi. Sering berkata, coba Nabi istrinya satu. Ayo. Saya pernah survei, ibu-ibu bilang setuju. Itu nggak punya akhlak kepada Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang ada pada Nabi itu terbaik. Tidak pernah bisa dikritik. Yang kritik Nabi cuma satu, Ahok. Cut, delete. Nggak boleh Nabi SAW dikritik. Kurang ajar itu mengkritik Rasulullah SAW. Ya, nggak bisa Nabi. Bertanya saja, ya Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Demi Allah, kalau bukan Allah dan Rasulnya, siapa yang kau anggap adil? Karena totalitas kepada Nabi itu nggak berakhlak namanya. Kalau umpamanya masih meragukan sedikit saja sifat-sifat Nabi gitu loh. Anda nggak sanggup makan dengan tangan, ya udah istighfar aja. Duh, masih makan pakai sendok depan orang. Aduh, kumahanya. Udah selesai. Jangan mengatakan seperti si siapa tuh namanya, makan dengan tangan kiri dihina di Twitter. Siapa tuh namanya? Ade Armando. Ngomong di Twitter itu loh, makan pakai tangan kiri itu yang makan setan, itu nggak masuk akal. Ini nggak punya akhlak sama Nabi. Hijrah, yuk sama-sama kepada Allah tadi sudah, kepada Nabi. Yang ketiga kepada siapa? Kepada orang tua akhlak. Ini urutannya begitu. Kepada Allah harus berakhlak, kepada Nabi harus berakhlak, kepada orang tua sekarang berakhlak. Orang tuamu nggak boleh ngaji. Kamu ngaji atau tidak? Nggak bisa. Orang tua nggak reda bagaimana? Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak boleh sholat oleh ibunya. Apa kata Sa'ad? Iya. Iya, coba bayangin. Kan ibunya larang sholat. Sa'ad bilang apa? Iya. Sampai saat kalau sholat tunggu ibunya tidur. Saking apa? Saking tidak mau menyakiti hati ibunya. Coba. Ini Masya Allah Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Sampai ketika ibunya lagi tidur, nah ketahuan sholat, dipanggil, apa yang sedang kau lakukan? Udah ketangkap basah, kadung nyelah. Kadung untuk menghela. Saat mengikuti agamanya Nabi Muhammad, keluar dari agama Nabi Muhammad. Jangan ibu. Ikuti agama nenek moyang kita. Jangan ibu. Ini hadis Bukhari Muslim. Cuma saya ceritakan dengan bahasa saya, tidak menggunakan bahasa Arabnya. Ibu tidak akan makan sampai kau kembali kepada agama nenek moyang kita. Jangan ibu. Esoknya ibu nggak makan, saat bikinin sarapan. Siang ibunya nggak makan, saat bikinin makan siang. Sampai seharian, saat masih peluk ibunya. Sampai 3 hari ibunya nggak makan, saat masih ciumin ibunya sambil berkata, wahai ibu, andai kata ibu punya nyawa 10 dan keluar satu persatu, saat tidak akan tinggalkan agamanya Nabi Muhammad. Jadi tolong ibu makan, tapi saat nggak sanggup berpisah dengan ibu, dipelukin, dicium. Ibunya ini penyembah berhala. Ibunya luluh hatinya dan makan. Rasulullah kan bukan Tuhan, jadi nggak tahu kisah ini kecuali dikabarkan. Lagi duduk bersama para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba terhentak karena Jibril datang untuk membisikkan dia sesuatu. Dan Nabi Muhammad mengulangi yang dibisikin Jibril. Apa itu? Yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah.
akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang laki-laki penduduk surga. Sahabat pun saling memanjangkan lehernya ngelihat siapa yang datang. Ternyata dari balik bukit Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah kirim salam sama Sa'ad. Allah kirim salam sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ibunya penyembah berhala, masih dijaga akhlak kepada ibunya. Yuk rame-rame hijrah gitu loh. Mulai sekarang omongan ibu atau bapak cuma 3 jawabannya. Ya, bisa, boleh. Ulangi. Ya, bisa, boleh. Ibu bilang, bisa bersama-sama ya? Ya. Tapi kita bersama-sama ya? Bisa. Bisa bersama-sama ya? Boleh. Deh, kelar loh. Ya. Ibu, bapak tanya, pertanyaan, permintaan apapun jawabannya cuma 3. Ya, bisa, boleh. Latihan. Tolong ibu bersama-sama ya? Jangan lupa, kamu bersama-sama ya? Ya, bisa, boleh. Bisa dulu, ya. Ulangi. Ibu bersama-sama ya? Jangan lupa bersama-sama ya? Bersama ya? Dah, berakhlak. Ya, bisa, boleh. Dah, itulah pertanyaan permintaan orang tua, ya. Yang keempat, akhlak kepada pemimpin. Akhlak kepada pemimpin. Ini hati-hati. Kita nggak punya akhlak nih kebanyakan pada dengan pemimpin. Masa pengikut pemimpin dikatain cebong? Ini nggak boleh. Cebong itu nama hewan. Jangan kata Allah memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Gitu loh. Cebong tuh jelek sekali. Udah jadi satu semuanya, badan kepala cuma ada ekor doang. Loh, saya bukan menghina cebong, lagi menyebutkan firman Allah ini. Jangan sekali-kali menyebut saudaramu dengan kata-kata cebong. Kenapa? Cebong itu jelek banget cebong. Wuduh. Istilahnya berudu. Tahu berudu? Itulah cebong. Ya, udah nggak punya hati. Udah nggak jelas lah pokoknya. Jangan sebut, dan kepada ya, jangan, itu haram menyebut saudaramu dengan sebutan yang buruk, haram, Allah melarang. Dan wajib menghormati presiden, itu wajib hukumnya. Wajib. Kita warga negara yang baik, wajib menghormati, dan beliau tuh presiden yang sah. Dari pemilu tahun lalu, sah, udah selesai, nggak ada lagi. Cuma satu presiden gitu loh. Di zaman Bung Karno, Presiden Bung Karno dekasi. Kenapa? Dia lepas baju Golkarnya. Kenapa? Karena beliau presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya cuma 2 presiden yang begitu. Yang lain mah petugas partai ya. Kita pengen gitu presiden yang berkata, saya bukan lagi dari partai manapun, saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Top begitu. Udah. Jadi biar gimana pun presiden wajib dihormati, jaga akhlak dengan presiden atau dengan pemimpin. Siapa aja yang namanya pemimpin, Pak Kapolri itu pemimpin. Wajib dijaga akhlak. Ya. Nah, yang terakhir akhlak kepada sesama dengan derajatnya, akhlak kepada yang guru termasuk orang tua ya. Orang tua, guru itu sejajar, kita hormati itu sejajar ya. Lalu kata orang pemimpin dan semua tuh ya. Kalau dari lingkungan Pak Lurah, wajib itu antum hormati. Pak Lurah bikin peraturan, ya udah ikutin peraturan dari Pak Lurah itu. Pak Lurah bikin apapun, udah ikutin aja. Dan terakhir kepada sesama dengan segala macam derajatnya, kepada sesama mukmin bersaudara, ada hubungan famili lagi, itu top dah. Di bawahnya terus sampai kepada sesama mukmin, sampai akhlak kepada kucing, sampai akhlak kepada anjing, sampai akhlak kepada binatang. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hormatilah, sayangi yang di bumi. Allah akan sayangi apapun yang ada di langit, akan menyayangimu. Allah akan buat yang di langit menyayangimu. Irhamkum man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Jadi teman-teman sekalian, sangatlah bijak ketika AA dalam 212 berceramah. Apa ceramah AA dalam 212 coba? Siapa yang ingat? 212 AA bilang apa? Masya Allah, pada waktu itu AA berceramah, dan AA yang dipercaya untuk berceramah soal 212. Itu pesannya AA itu menyejukkan, menjaga persatuan.
7.600.000 orang versi Google itu berkumpul. Kalau A lagi pegang mic, A bilang, ayo kita serang mereka, habis semuanya. Betul tidak? Tapi disuruh jaga sama A gitu loh. Setelah itu Habib Rizik megang mic. Kalau Habib Rizik orangnya keras dan berkata bakar semua, tapi AA berkata, Habib Rizik berkata, jangan sampai ngerusak pohon pun jangan keinjak. Bahkan ada orang Nasrani etnis Tionghoa mau ke gereja, coba dipayungin, diangkatin roknya supaya nggak kotor. Itulah wajah Islam yang sebenarnya, rahmatan lil alamin. Tapi fitnah terus terjadi, biarin, yang penting kita hijrah. Tadi hijrah akidah udah, hijrah akhlak sudah, hijrah ukhuwah sekalian, yang terakhir pada hijrah yang akhlak kepada sesama. Mudah-mudahan karena waktu kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kembali kepada AA, guru saya yang saya cintai, lahir batin yang selalu ada dalam doa-doa saya. Perasaan belum cukup ya. Tenang, biasakan tenang ya. Kalau ini teriak itu teriak, apa bedanya, betul? Hadirin sekalian, Allah tuh menciptakan keberagaman ini untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menyakiti. Perbedaan itu sudah sunatullah. Jangan alergi kepada perbedaan. Walaupun jenis perbedaan ini harus disikapi dengan berjenis sikap pula. Kita jadi manusia karena ibu bapak yang berbeda. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep ya. Nikmatnya pakai sepatu karena berbeda, kiri dan kanan. Sekeren apapun, baik ya. Pijit ya. Jadi hadirin sekalian, sampai di mana tadi? Sepatu kiri kanan. Ya, nikmatnya pakai sepatu tuh karena berbeda kiri dan kanan. Jadi jangan aneh, perbedaan itu pula yang bisa membuat bahagia. Silakan jadi seorang menteri pakai sepatu kiri dua-duanya, tidak ada wibawa dan migrain. Ya kan, jenderal upacara sepatunya kiri dua-duanya dan tidak ada wibawa. Tepuk tangan juga menarik tuh karena kiri dan kanan. Kalau tidak keberatan ini Ustadz, ada 3 semangat menghadapi perbedaan pendapat di masyarakat ini. 1 adalah semangat bersaudara. Kita ini tidak dengan musuh nih. Baik yang pro Prabowo, pro Jokowi itu saudara sebangsa. Jadi jangan menganggap beda itu langsung jadi musuh. Dua-duanya ingin membangun negeri ini dengan versinya masing-masing. Mudah-mudahan ya, saudara itu kan ada 2 jenis menurut Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau. 1, saudara karena akidah. Yang kedua, saudara karena kemanusiaan. Sama se-Adam dan senenek Hawa, betul? Kalaupun tidak saudara karena akidah, maka masih saudara sesama manusia. Apalagi takdirnya menjadi orang yang diberi amanah di negeri Indonesia ini. Dan orang kalau melihat sesuatu dengan rasa saudara, beda suasana hatinya dengan melihat dengan suasana musuh. Kalau musuh tuh auranya ingin menghancurkan, mengalahkan. Tapi kalau saudara
Auranya ingin menolong, membantu, termasuk kepada yang salah. Makanya rasa bersaudara itu akan membuat lebih dekat kepada sifat rahmatan lil alamin. Susah akan rasa kasih sayang ke musuh tuh. Nah, Rasulullah juga punya lawan-lawan. Tapi Rasulullah hatinya menginginkan orang itu dapat hidayah, dapat taufik, yang bergelimang dosa bisa taubat. Nah, jadi selalu menginginkan kebaikan sekalipun kepada yang melawan beliau. Bukankah begitu, Ustaz? Setuju. Yang kedua, di dalam hiruk pikuk bernegara ini pasti banyak masalah. Semangat yang kedua yang kita perlukan adalah semangat solusi, bukan semangat ngobrolin masalah. Itu mah semua orang udah pintar menceritakan masalah. Solusinya apa? Jangan sampai kita itu ngomong dan kita nambah masalah, bukan jadi solusi. Hoax dan berita-berita di grup tuh kalau tidak hati-hati itu cuma memperkeruh masalah, karena yang adanya emosi. Perlu kejernihan. Terus jadi gimana ini? Ya, makanya harus semangat. Kalau udah ngobrol masalahnya apa? Ayo solusinya apa? Solusinya apa? Kalau udah ngobrolin masalah berani, ayo solusinya bagaimana? Ini ekonomi lagi rusak nih, gimana? Ayo solusinya apa? Ini politik lagi kacau gini, akhlaknya pada jelek, solusinya apa? Setuju? Setuju. Masya Allah. Semangat bersaudara. Yang kedua, semangat memberikan solusi. Semangat solusi ya, bagus. Ketiga, yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Mau apa? Kita puas di balik penderitaan orang lain, benar? Mau apa kita gembira lihat orang lain menderita? Mau apa? Banyak yang nonton. 7.000 biasanya. 8.000, Oh gitu. 7.000. Jadi kurang fokus Maaf ada. Jadi saya harus menceng-menceng begini. Enggak. Udah lurus aja. Udah sok. Saya Sip. ini mah. Ngintip dikit, ngintip. Ayo, udah betul, udah betul. Yang ketiga, semangat sukses bersama. Jadi kita tuh jangan seperti orang yang belah bambu, ngangkat sambil nginjek. Mau apa? Kita sesama saudara, betul tidak? Benar dipergilirkan kemenangan itu oleh Allah. Nah, kalau giliran kita menang, gak usah dengan sesuatu yang membuat orang terpermalukan, terhinakan. Rasulullah kan waktu penaklukan Mekah, lihat memberi contoh teladan yang sangat sempurna. Bagaimana Mekah yang memusuhi ditaklukkan tanpa dicoreng aib para tokohnya, masyarakatnya. Bahkan kata Rasulullah pada waktu itu, barang siapa menghina mereka sama dengan menghinaku. Barang siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Aduh, sengsara ini ceramah. Nah, hadirin sekalian, jadi kami berharap nih, Ustadz berharap kita menghadapi hiruk pikuk di negeri ini ya tetap jernih pikiran kita. Jangan mudah terprovokasi sehingga tadi itu akidah kita jadi rusak. Seakan-akan kalau udah presiden ini bakal selamat lah. Itu kan bahaya. Pemikiran begitu sangat bahaya. Itu sudah mengilahkan makhluk. Kita berharap menjadi lebih baik boleh, tapi tidak boleh seakan-akan pasti jadi baik. Nah, kalau pasti itu sudah mendahului. Yang kedua, kita jaga jangan sampai rusak akhlak ya dengan perilaku. Ingat Al-Hujurat ayat 11-12 ya, bahwa yang pertama jangan suka saling mengolok-olok satu kaum, jangan saling mencela, jangan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk yang tadi itu. Lalu yang ayat 12-nya jangan suudzon, jangan tajasus, senang mengorek-ngorek mencari aib, dan jangan bergibah. Hadirin, tentu saja gibah juga ada rambu-rambunya ya, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Nah, untuk itu, besar harapan agar ukhuwah ini terjaga, pakai 3 semangat tadi: semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Terbalik hurufnya. Ya nggak apa-apa.
Alhamdulillah. Ada aja ya. Tetap ada tulisan ganti presiden, ini provokator. Yang nulis itu jangan dulu atuh. Mari nih ingat semangat saudara. Ya, artinya apa? Kalau ada semangat bersaudara itu pengennya nolong aja, pengennya bantu aja. Ya, baik saudara seakidah maupun saudara kemanusiaan. Yang kedua, semangat solusi. Dolar naik, emang kenapa? Solusinya apa? Tah gitu, gitu loh. Turunin supaya di bawah Bagaimana? 10.000, tulis simpen dulu dolarnya, baru 10 ribuan di atasnya. Itu solusi. Yang ketiga, semangat sukses bersama. Kalau sukses bersama, jangan ada perasaan sedikit pun senang ketika yang sebelah sono kalah atau menang. Enggak, orang sukses bersama kok. NKRI itu memang udah harga mati gitu loh. Itulah yang diamanahkan oleh para pahlawan. Sok. Saya masih hidup, belum jadi pahlawan. Begitulah sahabat sekalian, alhamdulillah. Karena kecil aja pakai love begitu. Masa ada love ke AA gitu. Masya Allah. Nah sudah, jangan berlebihan. Nanti giliran ada apa-apa sebel lagi sama saya. Kan ada pengalaman dulu ya nggak? Nah ada Ustaz, tadi waktu Ustaz menyimak tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pada waktu tahun kan Darut Tauhid ini empat babak ya. Babak pertama babak tauhid awal tahun 8 tahun 2000 tahun berapa ini ya, tahun 90 sampai 96 97 sederhana sekali tapi suka sekali ke Allah tuh. Wah Masya Allah lah ya, zikir-zikir kita panjang, kadang duha tuh baru selesai zikir tapi ikhtiarnya kurang, akibatnya nggak kegaji karyawan, nggak terbangun ini dan itu. Alhamdulillah Allah bukalah dunia, mulailah dari tahun 98 sampai 2006. Itu dunia dibuka oleh Allah. Darut Tauhid goncang berubah menjadi Darut Duit. Karena wah tamu banyak ribuan, sehari itu 2000, ekonomi meningkat, wah dunia ditumpahin lah. Popularitas, penghargaan, penghormatan. Wah adalah uang tuh begitu mudah ya. Tapi itu memang rusak tauhidnya karena lebih condong kepada popularitas duniawi. Air, TV, Wah segala macam lah. air, TV, bisnis, properti apa, sampai punya cilok, wah ya Allah. Iya. Cilok AA enggak ada. Nggak ada. Cileh adanya. 2006 akhir babak ketiga yaitu babak Belur. Agim nikah lagi. Wah heboh luar biasa waktu itu. Nah inilah saat, kalau kata guru, saat diambil alihah Tuhan-Tuhannya. Kan waktu 2007 tuh ada guru dua ya mengingatkan. Kelapa. Kan? Ingat kelapa? Kelapa? Iya. Saya apalah semua cara AA itu apal. Oh, gitu. Habis itu ini AA pasti cerita kelapa, sok. Saya mau ngomong apa lagi kalau udah ceritain sana. Ayo ceritain. Kelapa, sok. Kelapa. Dengerin. Udah tahu kan? Tapi yang lain belum. Ya ceritain. Kayak ada yang khotbah Jumat, saudara sudah tahu belum khotbah Jumat saya? Udah, ya ceritain. Nah waktu itu kata guru saya bahwa AA itu dikagumi sebagian orang karena orang itu tidak tahu apa yang Allah tahu. Bahwa AA menuhankan popularitas, siap diambil populer. Menuhankan perusahaan yang banyak, siap diambil. Menuhankan kekayaan, siap diambil. Menuhankan kegaguman emak-emak. Wow, balik itu. Sekejap tuh. Ya ilustrasinya seperti kelapa itu dijatuhkan dari pohon, udah jatuh dijambak, udah dijambak digetok, udah diketok dicungkil, udah dicungkil disisit, udah disisit diparut, udah diparut diperas.
Sukses ya. Apa? 3 tahun pertama luar biasa getirnya. Hadarotit habis tuh itu. Tidak cukup untuk ngegaji santri karya, tinggal sedikit. Santri yang daftar ke sini berat. SSG sekarang kemarin daftar 1000-an lebih, 1300 ya. Pembukaan masih bisa 800. Dulu SSG sama ribuan, tapi waktu heboh tinggal 60, 30. 26 orang, bayangkan. Dari ribuan itu berat. Yang lelaki daftar disangka mau berguru. Yang perempuan daftar disangka mau jadi yang ketiga. Jadi rumit itu. Itu yang 26 tuh nekat aja. Sulit, ekonomi sulit sekali. Perusahaan saya bertumbangan dan sebagainya ya. Ibu-ibu pada ngambek. Nah, tapi ya kata guru saya nggak ada yang ditakutin, tidak ada bahayanya. Yang bahaya itu cuma satu, dosa yang tidak ditobatin. Dihina, dicaci nggak ada apa-apanya. Yang bahaya itu cuma satu, tidak bisa keluar air mata tobat. Gak usah takut, dunia nanti dibalikin lagi. Tapi sudah tidak ada rasanya. Alhamdulillah ini. Kerjaan mah waktu itu menghadapi cobaan badai yang sangat berat itu, yaitu kata guru saya kalau di absen tuh, mana suara yang paling merdu AA, suara yang paling pedu tuh tangisan di penghujung malam. Jadi absensi terpentingnya itu adalah suara menghibah ampunan Allah. Nanti tenang aja, demi Allah ternyata nyata sekarang. Dibalikin lagi oleh Allah. Perusahaan tumbuh menjadi jauh lebih baik, lebih sehat. Pesantren malah ada sekolah, sekarang murid berdatangan. Lihat masjid kita jadi sebagus ini, betul? Anak-anak, alhamdulillah, keluarga. Walaupun belum selesai ini mujahadahnya. Saya belum lulus karena lulusnya harus A semua gitu. Ini mudah-mudahan oleh Allah diberi kesempatan bisa lulus sebelum mati. Nah ini AA menggarisbawahi seperti yang beliau sampaikan. Kalau mikir berat sekali hadirin. Kawan jadi tidak ada, telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, hutang yang tadinya rame-rame jadi dipikul sendiri. Lonely sendiri. Nah itulah oleh Allah ditutup semua pintu yang bisa membuat kita bercabang. Seneng ke tabungan, tabungan habis. Tahu tabungan habis saya gara-gara apa? Bener. Iya. Ustadz Yusuf Mansur. Dengerin ceramah Ustadz Yusuf Mansur, harus sedekahin tuh. Suruh sedekah, punya rumah sedekahin, punya tanah sedekahin, mobil sedekahin, tabungan juga sedekahin. Habis. Sekarang berlipat-lipat kembali tanpa banyak pikiran. Perusahaan juga sekarang jauh lebih sehat dengan izin Allah tanpa harus banyak mikir. Nah hadirin sekalian, ini semua min fadli rabbik, ya hanya karunia Allah semata. Jadi saya hanya ingin bukan menambahkan ya, ikut nambahin sedikit dari apa yang disampaikan beliau, bahwa saya juga baru ngeh bahwa tiap kali Allah memberikan cobaan yang berat, pada saat itu juga Allah memberikan kekuatan yang sebanding ya. Itu ilmu yang saya dapatkan mantap sekali hari ini lewat beliau. Jazakallah khair. Oke. Tadi AA akan tanya, tahu nggak kenapa semuanya hilang? Saya bisa jawab dengan tepat, karena Yusuf Mansur itu namanya apa? Sebagai sekali lagi ini teman-teman, bukan sok tahu, nauzubillah Allah yang tahu. Itu namanya cinta. Kalau cinta mah nggak bakal bisa lupa dengan apa yang ngomongin sama yang dicintainya gitu loh. Saya menyayangi Ustadz Haikal, saya menyayangi Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Nah, ini sehari-hari ini Ustadz Yusuf Mansur lagi digempur lagi ya kan? Ya. Tapi Ustadz Yusuf Mansur hampir tiap hari WA-an dengan AA, dan beliau memilih di barisan yang sama dengan saya. Siap. Ya. Siap. Sudah, jadi di bagian tengah ini. Siap, insya Allah. Lalu, untuk AA siap, insya Allah. Lalu kapan dong? Sepanjang adil melakukan pemilu ini dengan sangat jujur, saya akan tetap megang yang tadi. Tapi kalau ada kezoliman, tentu akan berbuat sesuatu
agar kezaliman tidak terjadi. Ya, kalau ada ketidakadilan di dalam pilpres ini ya tentu harus melakukan sesuatu karena harus melakukan kalau ada kezaliman. Masya Allah. Aduh, ini susah seriusnya, lagi serem-serem juga. Sahabat sekalian, Ustaz, ada lagi yang akan disampaikan pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Tidak akan makhluk bisa mendatangkan kebahayaan. Tuh, yang tadi bilang tuh kesimpulan dari babak sampai babak belur. Ada orang yang merasa, aduh ntar gimana ya? Enggak ada, semuanya itu tidak. Makhluk tidak bisa memberikan kebahayaan maupun tidak bisa memberikan keuntungan. Yang paling bahaya ketika kita nggak sanggup tobat, nggak keluar air mata tobat, itu yang paling bahaya. Itu yang bilang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai penutup kita akan terjaga oleh kebaikan-kebaikan yang tulus yang kita lakukan dan kita akan terancam oleh keburukan-keburukan yang tidak kita taubati. Nggak ada yang lihat saya, lihat situ semua. Ini lagi gongnya ini teh. Sok film lagi sana dulu atuh. Kebalik, wajah kita nggak ada. Kesimpulan ya, sahabat sekalian, jangan pernah ragukan kasih sayang Allah dalam bentuk ujian. Semua orang yang diuji itu karena dia sekolah. Kalau dia tidak sekolah tidak ada ujiannya. Dan tidak ada ujian yang berbahaya bagi kita. Yang berbahaya di dalam ujian itu adalah salah jawabannya. Semua soal sudah dirancang tepat dan terbaik untuk kita. Tapi yang salah menjawablah yang akan menjadi rugi. Dan semua jawaban itu sebetulnya kalau kita patuh ke Allah, kita tahu jawabannya. Makanya jangan takut menghadapi hidup ini, tapi takutlah salah menyikapi hidup ini. Kita akan terjaga oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, dan kita pasti terancam oleh keburukan kita sendiri yang tidak kita taubati. Mudah-mudahan dengan demikian lebih simpel fokus di dalam menghadapi hidup ini. Wallahu alam. Demikian Ustaz. Yang ceramah siapa? Sok atuh penutup Ustaz. Penutup adalah dengan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.